Filipina Katolik vs Islam. Serius? Ini topik yang menarik banget buat dibahas. Yo guys, pada mikir nggak sih, kok bisa Filipina itu mayoritas Katolik? Padahal kalau kita lihat tetangga-tetangganya seperti Indonesia, Malaysia, dan Brunei, mereka mayoritas Islam. Indonesia, Malaysia, dan Brunei itu negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Tapi kenapa Filipina beda sendiri ya? Nah, ceritanya ini seru banget, kayak sinetron Ramadan. Sejarah Filipina itu penuh dengan drama dan intrik yang bikin kita penasaran. Jadi gini, Filipina itu punya sejarah panjang dan unik soal agama. Dari dulu, Filipina sudah menjadi tempat persinggahan banyak bangsa. Kita semua tahu Filipina itu negara kepulauan. Jadi dari dulu udah banyak banget disinggahi bangsa lain, termasuk pedagang Arab yang bawa agama Islam. Pedagang Arab ini datang ke Filipina untuk berdagang dan menyebarkan agama Islam. Tapi gokilnya, Filipina malah jadi negara mayoritas Katolik setelah dijajah Spanyol. Kok bisa gitu ya? Nah, ini karena Spanyol menjajah Filipina selama lebih dari 300 tahun. Selama masa penjajahan itu, Spanyol membawa agama Katolik dan menyebarkannya ke seluruh Filipina. Para misionaris Spanyol mendirikan gereja-gereja dan mengajarkan agama Katolik kepada penduduk lokal. Mereka juga membangun sekolah-sekolah dan rumah sakit yang dikelola oleh gereja. Akibatnya, agama Katolik menjadi bagian penting dari budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Filipina. Banyak festival dan perayaan di Filipina yang berakar dari tradisi Katolik. Meskipun mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik, ada juga komunitas Muslim yang cukup besar, terutama di wilayah Mindanao. Jadi, Filipina adalah contoh menarik bagaimana sejarah dan penjajahan bisa membentuk identitas agama sebuah negara. Yuk, kita bahas lebih dalam lagi tentang bagaimana sejarah dan budaya Filipina membentuk identitas agama mereka. Stay tuned. Islam datang duluan, bro. Tapi gimana caranya? Jadi gini guys, Islam itu udah masuk ke Filipina jauh sebelum Spanyol datang, sekitar abad ke-14. Bayangin, waktu Filipina masih berupa kumpulan kerajaan kecil yang tersebar di berbagai pulau. Pedagang Arab emang udah jago banget dari dulu. Mereka berlayar ke seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara. Mereka nggak cuma bawa barang dagangan, tapi juga budaya dan agama mereka. Nah, waktu itu Filipina masih terbagi jadi banyak kerajaan kecil. Setiap kerajaan punya budaya dan tradisi sendiri. Tapi mereka semua terbuka sama pengaruh luar. Pedagang Arab ini selain jualan, mereka juga ngenalin Islam ke penduduk lokal. Mereka sering berinteraksi dengan penduduk setempat di pasar-pasar dan pelabuhan. Cara nyebarinnya juga santuy, lewat perdagangan, nikah-nikah, dan ngobrol-ngobrol santai gitu. Mereka nggak maksa, tapi lebih ke pendekatan personal dan hubungan baik. Jadi, Islam bisa diterima dengan mudah oleh masyarakat lokal. Selain itu, banyak juga yang tertarik sama ajaran Islam, karena nilai-nilai yang diajarkan, seperti keadilan, persaudaraan, dan kedamaian. Ini bikin Islam makin diterima dan berkembang di Filipina. Jadi, bisa dibilang, Islam masuk ke Filipina lewat jalur perdagangan dan interaksi sosial yang damai. Ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh budaya dan agama dalam sejarah perdagangan dunia. Sampai sekarang, jejak-jejak sejarah ini masih bisa kita lihat di Filipina, terutama di daerah-daerah yang dulu jadi pusat perdagangan. Islam tetap menjadi bagian penting dari budaya dan sejarah Filipina. Pedagang Arab dan pengaruh Islam di Filipina Selatan. Pengaruh Islam paling kuat itu di Filipina Selatan, terutama di Pulau Mindanao, Sulu, dan Palawan. Kenapa di selatan? Karena wilayah ini lebih dekat dengan jalur perdagangan antara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Di wilayah ini banyak kerajaan Islam yang berdiri, contohnya Kesultanan Sulu dan Maguindanao. Mereka punya hubungan dagang dan politik yang kuat dengan kerajaan Islam lainnya di Asia Tenggara. Spanyol datang bawa pasukan dan agama baru. Cerita seru dimulai di abad ke-16, pas Spanyol datang ke Filipina. Ferdinand Magellan, penjelajah Spanyol, tiba di Filipina tahun 1521. Tujuannya sih nyari rempah-rempah, tapi mereka juga punya misi lain, menyebarkan agama Katolik. Spanyol ngelihat Filipina sebagai tempat yang strategis buat memperluas kekuasaan dan agama mereka. Gak pakai basa-basi, mereka langsung menjajah Filipina dan menjadikan Katolik sebagai agama resmi. Katolik jadi agama nomor 1, thanks to Spanyol. Penjajahan Spanyol berlangsung selama 333 tahun guys. Bayangin aja,
Selama itu mereka berusaha keras buat nge-Catholic-in penduduk Filipina. Awalnya sih banyak perlawanan, tapi lama-kelamaan, Katolik berhasil jadi agama mayoritas di Filipina. Kok bisa gitu ya? Ada beberapa faktor sih yang bikin Katolik cepat menyebar. Kenapa sih Katolik bisa cepat menyebar? Pertama, Spanyol itu kejam banget guys. Mereka menghancurkan tempat ibadah agama lain dan memaksa penduduk buat masuk Katolik. Kalau nggak mau, siap-siap aja dihukum berat. Sadis banget kan? Kedua, Spanyol itu pinter banget. Mereka memanfaatkan sistem pendidikan dan pemerintahan buat menyebarkan Katolik. Mereka mendirikan sekolah-sekolah Katolik dan mengangkat orang-orang Katolik di pemerintahan. Misi, sekolah, dan bahasa strategi Jitu Spanyol. Strategi ini sangat efektif dalam menyebarkan pengaruh Spanyol di Filipina. Spanyol juga gencar banget nih mengirim misionaris ke Filipina. Mereka datang dengan semangat tinggi dan tujuan yang jelas. Tugas mereka cuma satu, mengajarkan Katolik ke penduduk lokal. Mereka berusaha keras untuk mengubah keyakinan dan budaya masyarakat setempat. Mereka belajar bahasa lokal, membuat buku-buku agama, dan membangun gereja-gereja di seluruh penjuru Filipina. Ini semua dilakukan untuk memastikan ajaran Katolik bisa diterima dengan baik. Gak cuma itu, Spanyol juga ngenalin sistem pendidikan ala Barat ke Filipina. Mereka mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan berbagai mata pelajaran. Mereka mendirikan sekolah-sekolah yang mengajarkan bahasa Spanyol, budaya Spanyol, dan tentu aja, agama Katolik. Pendidikan ini menjadi alat penting untuk menyebarkan pengaruh Spanyol. Jadi, sejak kecil, anak-anak Filipina udah dicekoki dengan ajaran Katolik. Mereka tumbuh dengan nilai-nilai dan tradisi yang diajarkan oleh para misionaris Spanyol. Pengaruh ini nggak cuma terasa di bidang agama dan pendidikan, tapi juga meresap ke dalam budaya dan kehidupan sehari-hari masyarakat Filipina. Hingga kini, jejak-jejak pengaruh Spanyol masih bisa kita lihat di berbagai aspek kehidupan di Filipina. Eits, jangan kira umat Islam diam aja ya. Mereka terus berjuang mempertahankan agama mereka. Banyak pemberontakan yang dilancarkan buat ngusir Spanyol dan menyebarkan Islam. Sayangnya, perjuangan mereka nggak mudah. Spanyol punya senjata dan pasukan yang lebih kuat. Ditambah lagi, umat Islam di Filipina terpecah belah dalam kerajaan-kerajaan kecil. Hal ini bikin mereka gampang ditaklukkan Spanyol. Setelah dijajah selama berabad-abad, Filipina akhirnya merdeka pada tahun 1898. Tapi, warisan penjajahan Spanyol masih terasa banget, terutama dalam agama. Katolik udah mengakar kuat di Filipina dan jadi bagian dari identitas nasional mereka. Sampai sekarang, Filipina jadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mayoritas penduduknya Katolik. Sementara itu, Islam tetap bertahan di Filipina Selatan. Walaupun Filipina punya dua agama yang dominan, Katolik dan Islam, tapi mereka hidup berdampingan dengan damai kok. Tentu aja, ada beberapa konflik yang terjadi karena perbedaan agama, tapi nggak separah di negara-negara lain. Pemerintah Filipina juga terus berusaha menciptakan kerukunan antarumat beragama. Mereka mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mengakui dan melindungi hak-hak semua agama. Nah, itu dia cerita seru tentang kenapa mayoritas penduduk Filipina beragama Katolik, bukan Islam. Intinya sih, penjajahan Spanyol berpengaruh besar dalam perkembangan agama di Filipina. Meskipun Islam datang lebih dulu, tapi Katolik berhasil menyebar luas karena paksaan, strategi penyebaran yang efektif, dan sistem pendidikan yang dibangun Spanyol. Gimana? Seru kan belajar sejarah? Sampai jumpa di cerita seru lainnya.